Halo, selamat datang kembali di channel yang membahas seputar aset kripto. Kali ini tetap kita masih fokus membahas mengenai Pi Network, teman-teman ya. Nah, teman-teman, menurut saya Pi Network ini salah satu project Pi ya, project mining yang memang banyak keunggulannya, teman-teman, dibanding project-project yang lain ya. Sesuai dengan tampilan awal nih teman di web resminya dari Pi Network ini, bahwa mereka mengunggulkan tiga keunggulan nih yang mereka kadang-kadang akan menjadi senjata mereka ya di masa depan, teman-teman ya. Dan ini menurut saya pun memang betul adanya ya. Yang pertama yaitu terdesentralisasi, teman-teman ini ya. Yang poin pertama terdesentralisasi. Nah, kita bahas dulu, teman-teman ya. Menurut saya ini Pi Network ini memang salah satu project yang paling ya saat ini yang paling terdesentralisasi. Kenapa demikian? Karena seperti yang kalian ketahui bahwa di Pi Network ini untuk mendapatkan Pi Coin itu dengan cara nambang. Tentunya kalau dilihat sih kelas sangat mudah ya. Dengan kita cara klik petir saja sudah bisa mendapatkan beberapa Pi ya. Tetapi teman di sana ada semacam mekanisme yang ternyata setelah kita menambang koin pun, yang memang kan bisa dari ponsel, ini seperti dibilang kan, nambang dari ponsel dan ramah, tentunya ramah pengguna dan ramah lingkungan, teman-teman ya. Oke, kita kembali ke kenapa disebut paling terdesentralisasi ya, karena itu tadi, teman ya. Setelah mining ternyata kita itu harus melakukan proses KYC ya, atau Know Your Customer, di mana kita harus memverifikasi bahwa akun yang kita nambang itu betul-betul akun asli, bukan bot dan bukan akun palsu ya. Karena kenapa? Karena kita harus verifikasi nih, verifikasi KTP, wajah, selfie dan sebagainya ya, yang kalian mungkin sudah pernah tahu ya bagaimana proses KYC di Pi Network ini. Nah, itu membuktikan bahwa memang si core team ingin memastikan tidak ada orang yang bisa memonopoli atau mungkin curang ya dalam memperoleh Pi Coin ini, tentunya dengan cara KYC itu tadi. Jadi sebetulnya banyak orang yang mengeluh kenapa katanya di Pi Network itu setelah mining harus KYC, di project lain nggak ada KYC. Justru itu ya kelebihannya di sini, kelihatannya mempersulit, tapi padahal ini menurut saya si core team ini ingin betul-betul mengamankan, ingin betul-betul memastikan bahwa Pi yang ditambang itu benar-benar untuk satu akun, satu perangkat dan satu identitas. Jadi gak ada seorang pun yang bisa serakah isinya ya, dia memonopoli atau mengakali ini supaya koin mereka banyak ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, kenapa saya bilang ini paling terdesentralisasi, yaitu karena kenapa? Karena di sini dibilang, teman-teman, untuk distribusi ya. Maaf, tadi di sini sudah ada nih, untuk distribusi koinnya itu. Nah, ini teman-teman ya. Token yang didistribusikan, teman-teman. Nah, token yang didistribusikan oleh Pi Network itu oleh core team itu 80% banding 20%, di mana 20% untuk core team dan 80% untuk community, untuk komunitas. Nah, kelebihannya lagi di komunitas ini, teman-teman, ternyata gak ada seorang pun, gak ada seorang bilioner pun, gak ada seorang company besar pun, perusahaan besar sebesar apapun bisa memonopoli atau membeli Pi Coin ini. Jadi memang ini dipastikan sangat adil mendapatkan Pi Coin ini dan merata ya, sesuai dengan kontribusi yang kita berikan ke ekosistem. Kenapa? Karena di Pi Network ini nggak ada istilahnya pre-sale atau harga ICO, harga pre-listing atau pre-launching ya. Semuanya didapatkan harus dengan cara yang sama, yaitu mining, nambang di HP mereka dengan satu akun, satu perangkat, satu identitas, dan tentunya harus dengan lolos KYC terlebih dahulu nantinya. Setelah itu baru dapat diklaim koinnya ya.
Nah, di sini teman ya, di sini kelebihannya itu tidak dapat dibeli atau tidak dapat diborong oleh seseorang bilioner, oleh seorang whale misalnya ya. Dia ingin membeli Picoin ini di harga murah, tidak bisa teman-teman ya, karena memang mekanismenya di sini tidak ada presale atau harga sebelum listing. Semua pionir, semua orang yang berminat di Picoin ini, untuknya harus menempuh dengan jalan yang sama, yaitu nambang di handphone mereka, kemudian nambang di laptop mereka sebagai noder, dan kemudian harus lolos verifikasi KYC untuk mengklaim koin mereka. Jadi intinya memang ini sangat terdesentralisasi ya. Nah, teman-teman, itu ya dua alasan kenapa saya bilang untuk core team untuk Pi ini salah satu project yang paling terdesentralisasi ya, kan tidak ada seorang pun yang dapat memonopoli, memborong secara besar, atau memborong Pi ini beli misalnya, nggak bisa ya, karena memang tidak diperjualbelikan. Nanti kan mekanisme bukan investor, mekanismenya bukan membeli koinnya, tetapi membarterkan barang yang akan mereka investasikan dengan koin Pi mereka, dengan koin Pi yang mereka inginkan. Makanya kan disebut si koin Pi ini nanti sebagai alat tukar di ekosistem ini, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini dibilang juga bahwa maksimal nih pasokan ya. Maksimal pasokan katanya ini 100 miliar teman-teman di sini. Dengan total maksimal pasokan 100 miliar Pi. Jadi kita bisa simpulkan sendiri, 80 miliar Pi itu berada di komunitas teman-teman ya, sehingga memang menurut saya ini sangat besar peluangnya untuk jadi aset yang jangka panjang teman-teman ya. Siapa tahu ini memang saatnya terlahir mata uang baru ya, bukan hanya kertas dan logam, bukan hanya emas dan perak, tetapi koin token yang memang nanti secara bertahap nih akan dibutuhkan oleh semua orang. Amin ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya, ini sesuai dengan ekspektasi kita. Terus semangat, klik petirnya, dan jangan lupa saya ingatkan kembali, kalian yang baru melihat channel ini, silahkan untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share, karena subscribe, like, komen itu gratis. Oke, itu sedikit informasinya. Salam petir, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.